Jadi di hari kedua ini bro, kami bermalam di rumah seorang teman di daerah Cilegon. Selesai sholat subuh, mandi, kemudian tepat jam 5.30 kami mulai gas lagi menuju Pelabuhan Merak karena harus mengejar keberangkatan kapal feri jam 7 pagi. Memang harus berangkat lebih pagi karena perjalanan menuju pelabuhan memakan waktu sekitar antara 30-45 menit. Waktu tempuh ini bisa lebih lama lagi kalau kita berangkat lebih siang. Karena hari ini hari Rabu yang notabene adalah hari kerja, jadi kita harus siap-siap bersaing di jalanan dengan pekerja-pekerja yang menuju kantornya masing-masing. Apalagi Cilegon adalah kawasan industri di mana jumlah karyawannya lebih banyak dibanding kantor-kantor yang non-industri. Nggak cuma harus bersaing dengan kendaraan-kendaraan kecil, tapi kita juga harus siap-siap bersaing dengan kendaraan berat menuju pelabuhan. Apalagi rute yang kami ambil adalah masuk ke dalam kawasan industri Krakatau Steel yang merupakan pabrik industri manufaktur baja terbesar di Indonesia. Setelah harus berjibaku selap-selip melawan kendaraan-kendaraan berat yang besar-besar tadi, plus hampir crash karena ada rel kereta yang gak sopan, akhirnya kami bisa keluar dari kawasan industri Krakatau Steel. Menuju pelabuhan, kami mengambil jalan raya Pelabuhan Merak yang relatif kosong sambil menyusuri kilang minyak milik Pertamina. Dan akhirnya nggak seberapa lama kami pun sampai di Pelabuhan Merak. Kapal feri yang kami pilih adalah kapal jenis ekspres. Jadi jangan sampai salah masuk gerbang ya. Kalau dari arah kota Cilegon, gerbang masuk pelabuhan eksekutif terletak lebih depan. Jadi kalau kita bablas, kita akan ketemu gerbang kapal reguler. Dan kita harus putar balik kalau mau kembali ke gerbang kapal feri eksekutif. Tanpa harus lama menunggu antrian, kami langsung masuk naik ke atas kapal. Di dalam kapal relatif kosong karena mungkin ini masih pagi dan hari kerja, jadi kami punya waktu lumayan leluasa untuk sarapan dan menjemur pakaian kami yang masih basah karena habis dicuci tadi malam. Nah, kenapa kami memilih kapal feri yang ekspres? Alasannya pertama adalah karena kapal ekspres memiliki fasilitas yang lebih nyaman. Selain ruang duduk di dek outdoor, kita juga bisa duduk selama pelayaran di ruang ber-AC. Kalau beruntung, kita juga bisa tiduran di ruang istirahat yang menyediakan fasilitas ranjang bertingkat secara gratis. Alasan kedua, karena kapal ekspres ini memiliki waktu tempuh yang relatif pendek, yaitu sekitar 1 jam saja, bila dibandingkan dengan kapal reguler yang memakan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Alasan berikutnya kenapa kami memilih feri ekspres, karena feri kelas ini cuma menerima maksimal kendaraan golongan 7, yaitu kendaraan yang memiliki panjang maksimal 12 meter. Buat harga tiket masuknya sendiri adalah sebesar Rp130.000. Itu sudah termasuk penumpang dan motor golongan 2. Memang lebih mahal dibandingkan dengan feri reguler, tapi cukup sepadan dengan fasilitas yang kami terima. Dan 1 jam kemudian kami pun sampai di Pelabuhan Bakahuni di Provinsi Lampung. Tujuan kami adalah kota Bandar Lampung. Jalur yang kami ambil adalah jalur motor, tepatnya jalur lintas Sumatera.
Perkiraan waktu perjalanan sendiri sekitar 2 jam lebih, karena waktu saat tiba sudah menunjukkan pukul 9 lewat, maka perkiraan waktu tiba di Bandar Lampung di waktu zuhur atau pas jam makan siang. Jalur lintas Sumatera itu sendiri sih lebih mirip jalan bypass. Jalannya itu lebar dan mulus dan panjang. Kondisi jalan sekitarnya relatif sepi karena sekali lagi mungkin hari ini adalah hari kerja, bukan hari libur. Buat pemandangan sih sejujurnya masih be aja. Sedikit terbantu karena di sepanjang jalan di kiri dan kanan dipenuhi kebun sawit yang menghijau. Dan sesekali kita bisa melihat laut dari ketinggian. Jadi pendeknya di jalur ini lumayan asik buat ngegas. Dari Pelabuhan Bakauheni ke Kota Bandar Lampung itu ada beberapa kota yang bisa kita jadiin tempat buat istirahat. Yang pertama adalah Kota Kalianda dan Kota Sidomulyo. Tapi karena waktu tempuh antara Pelabuhan Bakauheni ke Bandar Lampung cuma sebentar, sekitar 2 jaman lah. Jadi kalau mau gas terus juga nggak apa-apa. Paling kalau mau rehat sambil minum es kelapa, bisa berhenti sebentar di gerbang selamat datang di Provinsi Lampung buat foto-foto sebagai bukti atau buat kenang-kenangan. Di Kota Bandar Lampung ini kami sepertinya bakal berhenti agak lama karena di kapal tadi ada insiden kecil, yaitu HP salah seorang teman terjatuh yang mengakibatkan LCD-nya pecah. Jadi kami akan mencari tempat servis yang bisa cepat memperbaiki kerusakan, atau kalau nggak bisa cepat ya paling beli HP baru. Karena bagi kita yang hidup di zaman now ini, yang namanya smartphone itu seperti nyawa kedua. Kalau nggak ada smartphone bakal kacau, kita seperti terisolasi. Oke, kita lanjut cerita-ceritanya. Nah, jadi setelah sholat jamak qashar dan makan siang di dekat mall tempat temen membeli HP, kami lanjut ngegas ke arah tujuan berikutnya, yaitu Kota Agung. Kota ini adalah tujuan akhir kami untuk bermalam di trip hari kedua ini. Sebetulnya kami bisa juga bermalam di Kota Pringsewu. Cuman karena jaraknya yang terlalu dekat, sekitar 1,5 jam aja dari Bandar Lampung, akhirnya kami memilih Kota Agung untuk bermalam demi efisiensi waktu. Jadi gini nih ya, buat teman-teman yang dalam perjalanan ngegas ke kilometer 0 Sabang dan lewat sisi pantai barat yang mengalami kasus yang sama kayak kami, yaitu baru keluar Kota Bandar Lampung menjelang sholat asar, yaitu sekitar jam 3 sore ke atas, Kota Agung ini jadi kunci dan sepertinya wajib untuk bermalam di Kota Agung ini. Karena apa? Nah, kalau teman-teman pengen tahu jawabannya, bisa disimak jawabannya di video perjalanan kami di hari ketiga yang akan segera tayang nanti. Tapi jangan takut bro, Kota Agung adalah kota yang nyaman buat bermalam. Walaupun bukan kota besar, tapi tempat makan gampang ditemui dan ada satu tempat penginapan yang layak untuk direkomendasikan untuk menginap. Nama hotelnya adalah Urban View Hotel. Jadi teman-teman bisa cari hotel ini di Google Map, udah ada di Google Map, sudah terdaftar. Tarifnya lumayan murah, sekitar 300.000 per malam, dan yang paling penting, hotel ini menyediakan fasilitas yang lengkap. Wi-Fi lumayan kenceng, AC yang dingin, TV kabel ada, air panas ada lemari baju dan mejanya. Dekat tempat makan ada dapur kecil, jadi pas dan cocok buat para traveler kayak kami ini. Dan yang paling penting itu pihak manajemen hotelnya membolehkan sekamar bertiga. Walaupun secara bangunan hotel ini lebih mirip kos-kosan sih sebenarnya. Cuman itu nggak masalah karena hotel ini tempatnya strategis, tersembunyi, jadi aman kalau parkir motor, terawat, masih bersih, dan yang itu tadi fasilitasnya lengkap dan harganya terjangkau.